Selamat malam pemirsa, senang sekali di Jumat malam ini saya Balkis Manisang menjumpai Anda kembali di program Perempuan Bicara. Semoga semua dalam keadaan sehat, yang mungkin sedang sehat cepat dipulihkan keadaannya sehingga sehat kembali. Amin. Nah, tadi Anda mungkin sudah sedikit melihat ya bagaimana konflik yang terjadi di bulan Februari ini, baru beberapa hari atau beberapa minggu pekan lalu ya. Konflik Wadas di Purworejo. Kemudian memunculkan tanda tanya bagaimana sebenarnya ketika warga harus berhadapan dengan negara. Apa sebenarnya yang harus dilakukan dengan meletakkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, pada malam hari ini kami sebenarnya juga sudah mencoba untuk mengundang baik pemerintah provinsi ya, yaitu Gubernur Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Namun sayangnya pada malam hari ini tepat di jam Perempuan Bicara, beliau sedang mengadakan rapat yang terkait dengan konflik Wadas ini. Jadi ada penyelesaian di situ dan saat ini malam ini sedang berjalan sehingga beliau juga tidak sempat atau belum bisa memberikan waktu. Kami juga mencoba menghubungi pihak kepolisian baik di Provinsi Jateng sendiri dan juga pusat, tapi semua juga sedang dalam keadaan yang belum bisa memberikan waktunya dan tidak bisa hadir mungkin secara virtual pun ya di Perempuan Bicara. Kami masih mengharapkan mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Oke. Malam hari ini tadi seperti saya katakan, konflik Wadas ini mungkin bukan hanya konflik yang terjadi di Wadas Purworejo. Ketika warga harus berhadapan dengan negara. Saya bersama dengan perempuan-perempuan yang hebat di sebelah kiri dan kanan saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada Ibu Kusnul Mariah, dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kirinya lagi, ini ada Mbak Puspa Dewi sebagai Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita akan segera mendengarkan perspektif dari Mbak Dewi juga. Nah, di sebelah kanan saya ada Mbak Irma Caniago, politisi kita. Apa kabar Mbak Irma? Alhamdulillah sehat. Nah, kebetulan Mbak Irma ini juga punya kepakaran dalam perkebunan ya, Mbak Irma. Jadi pas sekali kita juga tanya soal konflik dispute yang terjadi antara warga dan negara ini, khususnya soal lahan begitu ya. Dan di sebelah kanan saya juga ada Mbak Devi Rahmawati sebagai pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Insya Allah sehat Mbak. Baik, tadi kita sudah lihat sedikit ini yang mungkin viral di sosial media. Tapi bagaimana konflik ini terjadi, kita lihat dulu informasinya. Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah memanas. Senin 7 Februari lalu, aparat kepolisian mulai memasuki Desa Wadas. Aparat mengintimidasi warga dengan mencopoti poster berisi penolakan proyek bendungan bener, serta menangkap warga yang tengah berkumpul. Sementara pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN tetap berjalan. Menko Polhukam Mahfud MD membantah informasi situasi mencekam di Desa Wadas. Mahfud memastikan kondisi Desa Wadas aman dan damai. Konflik di Desa Wadas terjadi karena imbas perbedaan pendapat antara warga pro dan kontra sehingga polisi melakukan tindakan pengamanan. Pengukuran tanah untuk proyek bendungan bener tetap dilanjutkan. Penolakan sebagian warga tidak akan berpengaruh karena tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan proyek tersebut. Wadas itu dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini. Yang tidak percaya boleh ke sana. Gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kedatangan aparat keamanan ke Desa Wadas untuk mendampingi petugas BPN melakukan proses pengukuran tanah hanya kepada warga yang sepakat. Pada saat pengukuran mau dilakukan, kami rapat dan Pemprov membentuk tim, dan kami sampaikan kepada teman-teman di tim itu, yang diukur yang sudah setuju saja, yang belum setuju jangan dulu. Akhirnya kita melakukan tindakan untuk pengamanan agar bisa mengukur yang setuju, sehingga nanti pada saat pengukuran bisa berjalan dengan aman. Pembangunan proyek bendungan masih menyisakan persoalan AMDAL. Proses pengukuran lahan diminta untuk ditunda hingga terjadi proses dialog antara warga yang pro dan kontra dengan pemerintah setempat. Baik, pasca mungkin yang terjadi di Wadas antara warga dan aparat saat itu ya, dalam hal ini negara,
Kemudian ada hal-hal yang dilakukan juga oleh gubernur ya. Pak Gubernur saat itu juga langsung sehari setelahnya menuju ke desa dan segala macam membuka komunikasi cukup informatif di sosial media. Nah pertanyaannya, apakah dengan segala penjelasan ini itu cukup dan menafikan semua kesesuaian atau ketidaksesuaian di masing-masing versi? Saya mau ke Mbak Dewi dulu. Gimana Mbak Dewi? Sudah sesuai atau belum sebenarnya yang dilakukan oleh pihak pemerintah? Oke, pertama kalau kita melihat dari sejarah ya, ataupun dari sejak konflik ini muncul. Artinya sejak 2018 itu konflik sudah mulai muncul. Di mana ketika izin lingkungan ya diterbitkan tanpa kemudian melibatkan masyarakat, tanpa persetujuan masyarakat, di situ kemudian sudah mulai terjadi konflik, gitu ya. Nah artinya sejak dari awal ya itu sudah terjadi penolakan oleh warga, baik perempuan maupun laki-laki yang ada di sana. Tentu penolakan itu berdasarkan dari situasinya mereka, ya bahwa mereka mempertimbangkan situasi alamnya, kehidupan mereka, anak cucu generasi yang akan datangnya. Nah, proses ini kan kemudian tidak ditangkap oleh pemerintah ataupun menjadi pertimbangan untuk kemudian melanjutkan ini atau tidak. Jadi seolah-olah ya sudah, kalau ada yang tidak setuju ya sudah, kami akan lanjut terus. Padahal ada hak rakyat ya di situ untuk menentukan nasib mereka. Ya, hak konstitusi warga negara Indonesia, mereka sebagai warga negara Indonesia yang harusnya itu kan dilindungi, ya dilindungi oleh negara. Jadi kalau kita melihatnya dari proses awal kehadiran proyek ini di Desa Wadas itu masih menimbulkan konflik. Nah sayangnya ini kan langsung diteruskan tanpa kemudian ya mempertimbangkan dan melihat dengan lebih jelas gitu ya, warga yang kemudian menolak ini. Ya, jadi kalau mau dilihat ini ada kesesuaian nggak ya? Dari proses awalnya saja ini sudah bermasalah. Kenapa? Karena kita juga tahu kita juga melakukan gugatan terhadap izin lingkungan dan kita menyampaikan di situ pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses ini. Nah, salah satunya kita juga melihat pada proses penerbitan izin lingkungan yang tidak melibatkan rakyat ya termasuk juga perempuan yang mereka kemudian juga punya keterikatan dengan alam di desanya mereka. Mbak Dewi, tapi atas nama ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mana yang diprioritaskan dari situ? Dalam hal ini ya? Ya, kalau kita melihatnya satu warga tidak setuju pun itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena setiap orang ya dia punya yang namanya hak asasi manusia dan negara kita punya aturan yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Jadi kalau dilihat ini mana yang diprioritaskan, menurut kami ya warga yang menolak pun itu kemudian juga harus dipertimbangkan dan diakomodir ya dan dilihat, karena orang menolak tidak hanya menolak, tentu mereka dengan kesadarannya. Karena kita melihat hari ini pergerakannya di Desa Wadas ya, itu kan menunjukkan bahwa mereka dengan kesadarannya ya untuk mempertahankan ya menyelamatkan lingkungan hidupnya. Berarti value di Walhi misalkan 199 setuju 1 tidak itu sudah tidak sesuai. Iya, bukan tidak maksudnya begini. Satu pun tidak setuju ya, maka dia tetap harus dipertimbangkan karena dia juga punya hak asasi manusia, punya hak untuk menolak ya ketika itu mempengaruhi atau akan berdampak negatif terhadap kehidupan tidak hanya kehidupannya sekarang, bahkan mungkin dia memikirkan untuk generasi yang akan datang. Itulah namanya keadilan di situ ya. Di kacamata Walhi seperti itu. Ibu Kusnu, bagaimana melihatnya ketika ini terjadi? Sebenarnya sudah sesuai atau belum, itu dulu pertanyaan saya. Sebetulnya kalau kembali lagi negara ini sebetulnya demokratis atau otoriter sebetulnya. Jadi balik lagi, yang menarik adalah ini daerah sebetulnya daerah yang pada saat pemilu kemarin pendukung rezim yang berkuasa sekarang ini, baik pada level nasional maupun pada level provinsi. Nah kan saya jadinya sedih, pendukungnya yang 80% aja diperlakukan seperti itu, bagaimana kalau kita tidak bukan yang mendukung pada saat pemilu, walaupun presiden, gubernur kalau sudah menang dia harus bicara untuk semua rakyat. Nah itu satu. Yang kedua, ini kan model demokrasi korporatisme istilahnya. Ya, jadi dia lebih pro kepada korporasi,
lebih pro kepada kalau kita bicara investasi, tapi rakyatnya diinjak. Nah kalau tadi bicara tentang ini, model pembangunan Pancasila itu seperti apa? Kembalikan, jangan Pancasila hanya digunakan sebagai satu jargon untuk menghabisi lawan politik. Ya kan? Kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan hoax kan tadi videonya yang ditayangkan oleh TV One kayak gitu kan? Bagaimana caranya yang namanya state actors melakukan kekerasan yang luar biasa kepada rakyat, intimidasi. Jangan sampai ini nanti dimasukkan sebagai state terrorism kayak gitu. Tapi kan? apakah menimbang approval ya atau approval sebuah proyek pemerintah itu harus berdasarkan pemilihnya lebih banyak? Sebetulnya pertama keadilan dulu. Kepada pemerintah begitu. Pemilunya banyak ke pemerintah begitu. Ya, paling tidak kan Anda ini pendukung Anda, konstituen kayak gitu kan, caringnya itu kan harus ada. Tapi kalau mau memutuskan kayak gitu, indikatornya keadilan dulu. Baru kemudian kemanfaatan. Baru kemudian yang namanya kepastian hukum. Tadi kan ada Bapak Menteri yang selalu bicara, oh kita tidak melanggar hukum. Kalau sudah pasal-pasal dipakai, negara pasti akan untung terus kayak gitu. Karena itu dipakai untuk melakukan semuanya gitu, atas nama negara, atas nama rakyat. Padahal balik lagi ke kasusnya. Hari ini Indonesia menjadi presiden G20. Kita bicara tentang environment, tentang bagaimana environmentally friendly. Bahkan di MK sudah diputuskan kan? Ini sebetulnya rangkaian dari demokrasi korporatisme dengan yang kemarin instrumennya sebetulnya undang-undang omnibus. Ini contohnya sebetulnya begitu. Ya, jadi ini menjadi persoalan kita bersama dan tidak satu-satunya. Nanti kita lihat ya, Maluku Utara di Halmahera itu seperti apa, di Kolaka seperti apa, di Sulawesi Tengah seperti apa, dan nanti IKN juga akan mengalami hal yang sama. Kita dengar dari Mbak Irma dulu. Mbak Irma juga punya kepakaran juga di perkebunan nih. Gimana, sesuai atau tidak yang dilakukan? Saya kira begini, perlu digarisbawahi lebih dulu. Tadi Adinda dari Walhi mengatakan satu orang saja harus dipertimbangkan. Tapi pernah nggak terfikirkan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam. Artinya pemerintah memiliki kewajiban mengelola sumber daya alam dan hasil sebesar-besarnya dikembalikan kepada rakyat. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, manfaat dari bendungan ini itu sangat luar biasa. Ya, irigasi yang akan terairi adalah sekitar 13.589 hektar. Irigasi existingnya aja 1.110 hektar. Belum lagi akan ada tambahan 1.500 liter air per detik untuk masyarakat. Dan ditambah lagi dengan sekitar ada 6 megawatt listrik yang akan terairi dari bendungan itu. Nanti dulu, saya ingin jelaskan ini satu-satu. Jadi ini bukan corporate, bukan korporasi, ini negara, bukan privat. Negara tidak pernah berbisnis sama rakyat. Justru negara ingin agar rakyat Indonesia yang agraris ini mendapatkan ketersediaan air yang cukup. Hari ini kita tahu bahwa Indonesia ini kekurangan air. Swasembada pangan tidak akan pernah tercapai kalau ketersediaan airnya tidak cukup. Sawah baru dibuat nggak ada gunanya kalau ketersediaan air juga tidak cukup. Saya di dapil saya itu jelas sekali melihat banyak sekali sawah akhirnya menjadi sawah tada hujan karena ketidakadaan air. Padahal potensinya sangat luar biasa. Oku Timur itu adalah lumbung padi Sumatera Selatan. Tapi di Oku Timur pun masih banyak sekali sawah yang tidak terairi. Dan harus pakai pompa kalau mau mendapatkan air lebih banyak. Itu satu. Kedua, nanti dulu saya mau jelasin lebih jauh supaya. Yang kedua kita kasih Mbak Irma setelah ini lanjutkan lagi. Apa saja unsur-unsur yang sudah dipenuhi oleh pemerintah ya tadi ya, selain pemanfaatan. Dan saya tidak sepakat kalau dikatakan bahwa presiden harus mengakomodir pemilih yang 80%, ya kan?
yang 80% aja dibiarkan seperti Mbak Husnul bilang tadi, apalagi yang enggak, itu menurut saya itu tidak, itu pernyataan yang tidak konstruktif. Oke, sesaat lagi ya, Gitu sesaat ya, lagi itu yang tersambung, tidak konstruktif tetap di menurut Perempuan Bicara.